Here I am the last presenter. I will to create lesson stage. Uh, di sini creating lesson stage itu seperti saat kita tiba di kelas, kita perlu memulai berbagai pelajaran supaya minat siswa itu dibangkitkan dan mereka terlibat di dalamnya. Jika kondisi memungkinkan dan sesuai apa yang akan guru lakukan, teacher will memberitahu arahan kepada siswa apa saja yang akan mereka lakukan. Terus berdiskusi kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil dari apa yang akan dikerjakan dalam pembelajaran. Nah, kita itu tidak perlu menjelaskan pelajaran terus-terusan dengan tepat, namun kita bisa mempertahankan siswa agar tetap tertarik. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu ada apa yang nampaknya bermasalah. Terus yang kedua ada apa yang bisa saya bantu. Nah, ketika suatu kegiatan telah selesai atau kegiatan lain itu akan dimulai, sebaiknya guru menjelaskan kegiatan tersebut kembali. Hal ini membantu siswa untuk menyadari akhir dari sesuatu hal dan awal dari apa yang akan dipelajari berikutnya. Seperti itu. Karena sering sekali guru memfokuskan kembali perhatian siswa, lalu mengarahkannya ke arah yang baru, begitu. Maksudnya itu seringkali guru itu tidak memberikan pengulangan materi yang telah lalu, namun guru itu membuka pembelajaran itu dengan bab materi yang baru, sehingga siswa itu tidak merasa tertarik, tidak merasa diperhatikan seperti itu. Terus agar perubahan yang are efektif, guru perlu menarik perhatian siswa. Terus hal ini begitu sulit, terutama bagi seorang guru ketika mencoba menarik kesimpulan dari kegiatan berbicara dan ketika siswa kerja kelompok. Terus yang kedua, guru bertepuk tangan untuk menarik perhatian siswa. Terus di sini berbicara dengan keras dan mengatakan terima kasih, oke, atau thank you. Mari semua menghadap ke depan, oke. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada guru berbicara pelan untuk memaksa siswa untuk mendengarkannya. Karena kalau guru berbicara dengan lantang, siswa akan berbicara lebih keras agar tidak terganggu oleh interupsi dari seorang guru tersebut. Kayak gitu. Misal dalam kelas nih guru berbicara lantang kepada siswanya, itu siswa malah menantang balik, siswa malah berbicara lebih keras agar mereka itu tidak mendengarkan instruksi dari gurunya. Terus yang keempat itu ada guru dengan mengangkat tangannya. Nah, ketika para siswa melihat hal ini, mereka akan diam dan justru memperhatikan instruksi tersebut, lalu menggunakan kegiatan, lalu dia itu malah bertahan dalam kegiatan berikutnya. Maksudnya dia itu malah lebih fokus dalam hal ketika guru itu mengangkat tangannya gitu. Terus yang kelima itu ada guru memberi kesimpulan. Nah, guru memberi ringkasan tentang apa yang telah berlalu, pelajaran yang berlalu itu guru memberikan ringkasan apa yang telah dipelajari dan prediksi tentang apa saja yang akan terjadi pada pelajaran berikutnya. Dan guru itu membahas misal hari ini tuh bab tumbuhan. Nah, terus nanti kalau akan memulai pembelajaran yang baru, seorang guru itu harus harus mengulang pelajaran di pelajarannya lalu dan
di pelajaran yang akan dibahas itu diulang sehingga memori seorang siswa itu tidak lupa kayak gitu. Selanjutnya bab yang kedua ada different seating arrangement. Nah di sini tuh tentang pengaturan kursi dan meja yang berbeda. Itu menunjukkan sejumlah pendekatan yang berbeda dan hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan biasanya seperti itu. Nah yang pertama, pertanyaan yang sering muncul itu apakah sekolah yang menggunakan berbagai tempat duduk bersifat progresif atau hanya modern misalnya. Terus yang kedua, adakah sesuatu yang secara intrinsik lebih unggul tentang pengaturan tempat duduk yang kaku. Terus yang ketiga ada apakah ruang kelas semacam itu merupakan produk dari metodologi ortodoksi. Terus yang keempat ada apakah satu jenis pengaturan tempat duduk lebih baik dari yang lain. Terus yang terakhir ada apa kelebihan masing-masing. Seperti itu hanya sejumlah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena di sini bukan membahas hal itu. Terus di sini ada keuntungan dan kerugian dari pengaturan tempat duduk. Nah pertama itu ada barisan yang teratur atau orderly rows. Sebentar. Orderly rows itu guru memilih pandangan yang jelas. Nah, keuntungannya apa? Di sini guru bisa memiliki pandangan yang jelas ke semua siswa. Dan semua siswa itu dapat melihat guru ke arah mana mereka menghadap. Yang kedua itu guru membuat ceramah itu lebih mudah dan memungkinkan guru untuk menjaga kontak mata dengan orang yang diajak bicara. Terus yang ketiga itu guru dapat dengan mudah berjalan mondar-mandir sehingga membuat lebih banyak kontak pribadi dengan masing-masing siswa dan mengamati apa yang mereka lakukan. Nah, guru bisa mengamati apa saja yang dilakukan oleh siswanya tersebut. Terus yang kelima itu guru dapat bekerja dengan seluruh kelas. Guru bisa memantau aktivitas siswa-siswanya. Terus yang di sini ada beberapa jenis kegiatan organisasi yang dilakukan di kelas seperti alat bantu yang digunakan seorang guru untuk diajarkan kepada siswanya. Nah, yang pertama itu menjelaskan poin tata bahasa. Atau disebut juga some activities are especially suited to this kind of organization, such as explanation of grammar point, and then watching a video or DVD. Itu menonton video dan DVD. Yang ketiga ada presentasi PPT atau PowerPoint for other computer based. Terus menggunakan papan, terus menunjukkan pekerjaan siswa pada transparansi overhead. Nah, kita harus bergerak sehingga kita dapat melihat semua siswa dan mengukur reaksi mereka terhadap apa yang terjadi. Agar pembelajaran tidak membosankan, maka guru perlu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Apa saja? Nah, pertanyaan yang pertama, tidak melakukan urutan yang dapat diprediksi. Nah, ketika guru itu ingin siswanya itu tertarik dengan materinya, guru itu memberikan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan itu tidak dapat diprediksi oleh
siswanya seperti itu. Nah, terus tidak menunjukkan urutan siswa ke siswa, tidak memberikan urutan pertanyaan, misal siswa duduk di sini, nanti habis itu di sini lagi, itu enggak boleh seperti itu. Nanti cepat bosan pembelajarannya. Terus yang ketiga, tidak mengajukan pertanyaan dari baris ke baris. Nah, tidak urut sesuai urutan tempat duduk seperti itu. Tapi guru memberikan pertanyaan tersebut kepada siswanya melalui tempat duduk yang acak, atau bisa menyebutkan nama tapi secara acak, dan atau bisa juga menyebutnya dengan tanggal terus disebutkan dengan NIM atau nomor absen kayak gitu. Terus ketika guru dihadapkan pada kelas yang terdiri dari 40 hingga 200 siswa sekaligus, maka tempat duduk harus teratur dengan rapi. Sehingga dalam orderly rows ini mungkin merupakan solusi terbaik atau satu-satunya. Nah, di sini tuh cuma ada 2 versi tempat duduk yang sesuai, yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu dengan cara orderly rows seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus yang kedua ada carless atau horses. Carless or horses itu membentuk sebuah tempat duduk dengan cara melingkar atau tapal kuda. Nah, dengan hal ini guru mungkin akan berada di ujung terbuka pengaturan, karena itu mungkin tempat papan atau proyektor overhead dan keberadaan komputer. Terus dalam sebuah lingkaran, posisi guru di mana papan diletakkan kurang mendominasi, sehingga kelas yang diatur dalam lingkaran membuat penyadaran cukup kuat tentang apa yang diyakini oleh guru siswa, dan semua yang duduk dalam lingkaran perasaan yang jauh lebih besar tentang kesabaran dengan guru dibandingkan ketika guru tetap berada di depan dalam sebuah lingkaran Nah, keuntungan dari careless or horses itu yang pertama, semua siswa dapat melihat satu sama lain, sedangkan dalam barisan teratur atau orderly rows itu siswa harus berbolak-balik jika ingin melakukan kontak mata dengan seseorang yang di belakangnya. Terus biasanya itu malah jauh dari seorang guru seperti itu. Nah, dalam sarsless atau tempat duduk melingkar itu tidak diperlakukan hal seperti itu. Nah, terus dalam sarles atau horsus itu tidak diperlakukan tempat yang lebih intim, dan potensi siswa untuk berbagi informasi itu malah lebih efektif. Kontak mata atau gerakan tubuh itu mengangkat siku atau bahu itu is far greater. I think enough. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.